Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Gardila dengan NIM A1C2191123, Prodi S1 Keperawatan Universitas Megarizky. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 dengan topik imunisasi pada balita. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan ini untuk menjelaskan bagaimana pentingnya imunisasi pada balita. Sebelum itu, adapun tujuan umum dan tujuan khususnya. Yang pertama, tujuan umum yaitu setelah mendengarkan penyuluhan ini dapat memahami tentang pentingnya imunisasi dan jadwalnya. Dan tujuan khususnya yaitu setelah dilakukannya penyuluhan ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan tujuan imunisasi, memberitahukan jadwal imunisasi, menjelaskan macam-macam imunisasi dasar, memberitahukan efek samping dari imunisasi, dan memberitahukan kapan harus menunda dan harus menghindari pemberian imunisasi pada anak, dan dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan efek samping dari imunisasi. Baik, di sini materi yang akan saya bawakan atau saya jelaskan yaitu pengertian imunisasi, tujuan imunisasi, jadwal imunisasi, macam-macam imunisasi, efek samping dari imunisasi, kontraindikasi pemberian imunisasi, dan cara penanganan efek samping yang ditimbulkan dari imunisasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari imunisasi. Imunisasi adalah pemberian pelindungan dan kekebalan ke dalam tubuh balita atau anak, upaya pencegahan terhadap penyakit atau gangguan sakit. Imunisasi mencegah sakit, mencegah parah, dan mencegah kematian. Tujuan dilakukan imunisasi yaitu untuk mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu jadwal imunisasi wajib yang diterapkan pemerintah. Yang pertama, umur dari 0 sampai 7 hari bayi diberikan jenis imunisasi hepatitis B1. Umur kurang dari 2 bulan bayi diberikan jenis imunisasi BCG dan polio 1. Umur 2 bulan bayi diberikan jenis imunisasi DPT-HB combo 1 dan polio 2. Selanjutnya umur 3 bulan bayi diberikan jenis imunisasi DPT-HB combo 2 dan polio 3. Umur 4 bulan bayi diberikan jenis imunisasi DPT-HB combo 3 dan polio 4. Umur 9 bulan bayi diberikan jenis imunisasi campak, dan yang terakhir umur 6 tahun diberikan jenis imunisasi booster atau difteri tetanus. Selanjutnya macam-macam dari imunisasi dasar ada 5, yaitu yang pertama imunisasi BCG untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua imunisasi HBV untuk memberikan kekebalan terhadap hepatitis B. Yang ketiga imunisasi polio untuk memberikan aktif terhadap penyakit poliomielitis. Yang keempat imunisasi campak untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Yang terakhir imunisasi DBT. Imunisasi ini yaitu vaksin 3-in-1 yang melindungi terhadap penyakit difteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan efek samping dari imunisasi dasar. Yang pertama BCG, muncul pembekakan dan benjolan pada daerah yang disuntik. Hepatitis B, efek lokalnya nyeri di tempat suntikan dan sistematis, yaitu demam ringan, lesu, perasaan tidak enak pada saluran pencernaan. Polio, efek samping yaitu mungkin terjadi kelumpuhan, tetapi jika itu terjadi artinya sang anak sudah terkena polio sebelum imunisasi polio ini. DPT, demam di sore hari selama 1-2 hari, rasa sakit dan peradangan pada daerah yang disuntik, dan kejang, tapi ini jarang terjadi. Campak, panas, dan kemerahan selama 1-3 hari setelah 1 minggu penyuntikan.
Selanjutnya ada beberapa kontraindikasi pemberian imunisasi, yaitu yang pertama, jika anak menderita sakit atau demam meskipun hanya batuk pilek biasa tanpa demam dan rewel, anak bisa diimunisasi. Yang kedua, jika anak mempunyai reaksi alergi pada pemberian imunisasi sebelumnya. Yang ketiga, jika anak memiliki masalah atau penyakit pada sistem pencernaannya. Konsultasikan dulu ke dokter. Yang terakhir, jika anak mempunyai masalah sistem kekebalan tubuhnya akibat penyakit tertentu seperti kanker, sedang mengkonsumsi steroid atau obat penekan sistem kekebalan tubuh lainnya, atau sedang menjalani proses terapi radiasi atau kemoterapi. Yang terakhir di sini yang akan saya jelaskan yaitu cara penanganan efek samping yang ditimbulkan dari imunisasi. Apabila balita atau anak mengalami demam, anak dapat diberikan paracetamol atau ibuprofen tergantung dari usia anak. Untuk dosis tepatnya dapat konsultasi ke dokter. Jika mengalami muntah atau diare, berikan cairan sesering mungkin dan awasi tanda atau gejala terjadinya dehidrasi, seperti misalnya buang air kecil yang tidak sesering biasanya. Jika ada reaksi lain yang tidak terduga sehabis imunisasi, sebaiknya konsultasi kembali ke dokter yang menangani. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.